Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ari Mahargono Putri dari kelas 6D Gizi Klinik dengan NIM 17050251184. Nah, kali ini saya akan memasak untuk anak yang menderita alergi makanan. Nah, untuk kali ini saya akan memasak untuk anak usia 4-6 tahun. Nah, kali ini kita akan masak menu untuk makan siang dan selingan sore. Bakal masak apa aja sih hari ini? Nah, untuk makanan siangnya kita akan masak nasi, sayur bayam bening sama sosis, terus buahnya buah mangga. Nah, kalau untuk selingan sorenya kita buat bakso sapi sama jus alpukat. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masak. Nah, kali ini kita akan memasak menu makan siang. Yang akan aku masak dahulu yaitu sayur bening bayam sosis. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada bayam 100 gram, siapkan wortel 25 gram, siapkan sosis 50 gram, 2 siung bawang putih, dan 2 siung bawang merah. Siapkan 200 ml air, masak hingga mendidih. Masukkan 50 gram sosis. Masak selama 3 menit. Lalu masukkan irisan bawang putih dan bawang merah. Lalu aduk hingga merata. Kemudian masukkan wortel sebanyak 25 gram. Lalu aduk rata kembali. Masak selama 5 menit. Lalu masukkan bayam sebanyak 100 gram. Tunggu hingga 5 menit. Lalu masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh gula. Lalu aduk kembali dan koreksi rasa. Lalu matikan kompor. Siapkan mangkuk berukuran sedang. Lalu tuang sayur ke dalam mangkuk. Tata sayur di atas mangkuk. Lalu taburi bawang goreng. Tara, jadi deh, sayur bening bayam sosis siap disajikan.
Selanjutnya kita akan memasak ayam bakar. Pertama-tama kita siapkan ayam bakar tanpa kulit. Lalu kita siapkan 2 sendok makan margarin. Panaskan panggangan di atas kompor, lalu masukkan 2 sendok makan margarin. Setelah itu, panggang 40 gram daging ayam tanpa kulit yang sudah diungkep. Bolak-balik ayam selama 10 menit. Lalu angkat dan matikan kompor. Siapkan piring di atas meja. Lalu letakkan ayam bakar, timun, dan kol. Tada! Ayam bakar tanpa kulit siap dimakan. Yeay! Ini hasil masakan aku. Menu makan siang, yaitu ada nasi, ayam bakar tanpa kulit, sayur bening bayam sosis, dan buah mangga. Selamat mencoba! Kali ini kita akan masak untuk menu selingan sore. Ada bakso sapi dan jus alpukat. Kita masak bakso sapinya dulu yuk. Pertama-tama, kita siapkan bakso sapi 170 gram. Lalu siapkan juga 2 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Bawang putihnya nanti kita campurkan ke dalam bakso. Nah, untuk bawang merahnya kita buat untuk bikin bawang goreng. Masukkan air sebanyak 200 ml. Lalu tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan bawang putih yang sudah digeprek tadi ke air yang sudah mendidih. Lalu masukkan bakso sapi tersebut. Jika baksonya sudah mengapung, tandanya bakso sudah matang. Lalu aduk selama 15 menit. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam. Siapkan mangkuk berukuran sedang. Lalu tuang bakso sapi yang sudah matang ke dalam mangkuk.
taburi daun seledri, dan taburi bawang goreng. Tada, bakso sapi siap disajikan. Selanjutnya kita akan membuat jus alpukat. Pertama-tama kita siapkan alpukat sebanyak 60 gram. Ini dagingnya aja ya. Lalu siapkan madu sebanyak 15 gram. Nah, terus kita masukin daging alpukatnya ke dalam blender. Kemudian tuang air sebanyak 100 ml. Nah, kita kasih madu sebanyak 15 gram. Lalu kita tutup blendernya. Kita blender deh. Lalu tuang jus alpukat yang sudah di blender tadi ke dalam gelas. Tada, jus alpukat siap untuk diminum. Yeay, ini adalah menu untuk selingan sore. Gampang kan masaknya? Tuh, ini ada bakso kuah. Dan ada jus alpukat. Selamat mencoba. Welcome back. Gimana? Gampang kan yang tadi aku masakin? Nah, bisa kalian contohin di rumah. Nah, tadi aku masak buat anak usia 4-6 tahun yang menderita alergi makanan. Itu makan siangnya itu ada nasi, ayam bakar, sayur bening bayam sama sosis, sama buahnya buah mangga. Kalau untuk selingan sorenya ada jus alpukat sama bakso sapi. Nah, apa sih prinsip diet dari si alergi makanan ini? Prinsip diet alergi makanan ini adalah diet eliminasi. Apa sih diet eliminasi? Diet eliminasi itu adalah diet berdasarkan klasifikasi biologis dari makanan yang bebas dari terkontaminasi yang dilakukan untuk menghindari secara lengkap semua makanan yang dicurigai menyebabkan alergi pada waktu tertentu. Nah, biasanya itu dilakukan 7-14 hari.
Nah, untuk kandungan energi zat gizi makro dan zat gizi mikronya itu, kebutuhan energinya menurut AKG 2013 untuk anak usia 4-6 tahun itu sebesar 1.600 kilokalori. Kalau untuk kebutuhan zat gizi makronya ini, untuk protein, lemak, sama karbohidrat, aku hitung sendiri. Cuma yang energi aja yang berdasarkan AKG. Nah, kalau yang kebutuhan zat gizi makronya ini, proteinnya itu 15% dari total energi sebanyak 60 gram. Kalau lemaknya itu 25% dari total energi, yaitu 44 gram. Kalau karbohidratnya ini 60% dari total energi sebanyak 240 gram. Nah, untuk kebutuhan zat gizi mikro untuk anak usia 4-6 tahun itu, di sini aku pakai vitamin A, kalsium, fosfor, sama zat besi. Nah, untuk vitamin A-nya itu kebutuhannya sebanyak 450 mikrogram. Kalau kalsiumnya itu 1000 mg, fosfornya 500 mg, dan zat besinya itu 9 mg. Nah, dari menu yang tadi aku masak itu, untuk makan siangnya kan ada nasi, terus ayam bakar, sayur bening bayam sosis, sama buah mangga. Nah, itu untuk makan siangnya itu totalnya energinya sebesar 499 kilokalori. Proteinnya itu 21 gram. Lemaknya itu 25 gram. Nah, si karbohidratnya itu 47 gram. Nah, untuk yang kebutuhan makronya itu berarti si makan siang ini energinya sudah memenuhi 31% dari kebutuhan pasien alergi makanan. Nah, untuk proteinnya itu dia sudah memenuhi 35% kebutuhan si pasien, dan lemaknya itu sudah memenuhi 58% dari kebutuhan pasien, dan karbohidratnya sudah memenuhi 19%. Nah, kalau untuk zat gizi mikronya itu, si makan siang ini total kebutuhannya itu 9%. Itu dia sudah mencapai 99,8 mg. Kalau untuk vitamin A-nya itu dia sudah memenuhi 192% sebanyak 867,1 mikrogram. Kalau untuk fosfornya sudah memenuhi 41% dari kebutuhan pasiennya itu sebanyak 207,5 mg. Nah, kalau untuk zat besinya itu dia sudah memenuhi 38 gram sebanyak 3,5 mg. Nah, kalau untuk menu selingan sorenya itu tadi ada bakso sapi sama jus alpukat. Nah, dari menu selingan sore ini ada total energinya itu sebanyak 376 kilokalori. Proteinnya itu 17,9 gram, lemaknya itu ada 24,7 gram, sama karbohidratnya itu ada 19,6 gram. Nah, dari selingan sorenya ini dia udah mencukupi kebutuhan si pasien, energinya itu 23%, untuk proteinnya sudah mencukupi 28%, lemaknya itu 54%, sama karbohidratnya 7%. Nah, untuk kebutuhan mikronya dari selingan sore ini, untuk kalsiumnya itu dia totalnya 7,2 mg, yaitu udah mencukupi sebesar 0,7% dari kebutuhan pasien alergi makanan. Untuk vitamin A-nya itu total dari selingan sorenya ini sudah 0,7. Nah, untuk fosfornya ini dia sudah mencukupi kebutuhan pasien sebesar 29%. Dengan total itu 146,9. Nah, untuk zat besinya ini sudah memenuhi sebesar 42%, totalnya itu 1,5 mg. Nah, tadi kan
udah lihat masak-masaknya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan kenapa aku memilih menu itu. Nah, ini untuk menu makan siang. Ada nasi, ayam bakar. Nah, di sini ayam bakarnya itu tanpa kulit. Nah, kenapa aku milih menu ini? Karena di nasi ini untuk memberikan energi bagi tubuh. Nah, kalau untuk si ayam bakar ini, daging ayam mengandung asam amino yang baik untuk pertumbuhan. Nah, si daging ayam ini merupakan sumber protein yang sangat baik untuk pertumbuhan otot. Nah, dalam daging ayam juga terdapat vitamin A, vitamin C, vitamin B12 yang dapat memperlancar pertumbuhan jaringan otak pada anak. Nah, yang kedua itu ada menu sayur bening bayam sama sosis. Nah, kenapa aku milih bikin menu ini? Karena si sayur bayam itu mengandung vitamin dan mineral yang lengkap, yaitu antara lain ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K, magnesium, zat besi, kalsium, sama kalium. Nah, terus aku tambahin wortel nih. Nah, si wortelnya ini mempunyai beberapa vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan, antara lain asam ascorbat yang terdapat pada vitamin C. Nah, beta karotinnya itu terdapat pada vitamin A. Nah, di menu makan siang itu di situ juga ada buah. Yang aku pilih itu adalah buah mangga. Kenapa buah mangga? Kenapa aku pilih buah mangga? Karena di dalam buah mangganya itu terkandung berbagai macam zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan antioksidannya itu seperti karotenoid yang ada di vitamin A, terus vitamin C berperan dalam pencegahan penyakit kanker. Nah, terus kandungan kalium dan vitamin C-nya itu di dalam buah mangga ini berperan sebagai pemeliharaan kesehatan jantung. Ini buah mangganya. Nah, sekarang ke menu selingan sore. Nah, menu selingan sorenya itu ada bakso kuah, bakso sapi. Nah, si bakso sapinya ini aku pilih karena bakso yang terbuat dari daging sapi mempunyai zat besi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, zat besi penting untuk pengangkutan oksigen dan perkembangan otak. Nah, jadi orang yang mengkonsumsi protein hewani mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kuat dan daya nalar yang semakin baik, serta berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan. Itu jadi aku pilih bakso sapi seperti itu. Nah, lalu ada jus alpukat. Nih, nah si jus alpukatnya ini aku pakai madu, jadi nggak pakai gula. Nah, kenapa milih jus alpukat? Karena alpukat merupakan salah satu buah yang menjadi sumber kalium yang cukup besar. Nah, yang dapat membantu tubuh dalam mengontrol tekanan darah dalam tubuh. Gitu. Nah, terus alpukat ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi, kaya akan protein, riboflavin, niacin, vitamin A, dan vitamin C. Seperti itu. Nah, udah lihat kan tadi hasil aku masak untuk anak 4-6 tahun yang mengalami alergi makanan. Gampang kan buat dimasak lagi. Tadi juga udah ada resep-resepnya lengkap, terus gampang buat dimasak lagi, gampang buat diikutin. Terus tadi juga ada penjelasan tentang prinsip diet alergi makanan, yaitu diet eliminasi,
Terus tadi dijelasin juga kebutuhan energi, zat gizi makro sama zat gizi mikro. Terus tadi juga udah kasih tahu per menu-menunya ada berapa total energi, zat gizi makronya sama zat gizi mikronya. Terus juga udah dijelasin tadi sudah memenuhi berapa persen sih dari kebutuhan sehari si pasien ini gitu. Terus udah dijelasin juga tadi kenapa aku milih menu-menu itu gitu. Semoga bermanfaat. See you soon on my next video. Goodbye.